Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang saya kasihi. Pada saat pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan yang sebagai pedoman, bahkan sebagai firman Tuhan yang kita perlu pegang dalam hidup kita sepanjang waktu. Mari kita berdoa dulu, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sungguh amat besar. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa Engkau hadir, bahkan Tuhan Engkau campur tangan di dalam seluruh kehidupan kami. Pada waktu kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, dan Roh Kudus akan menerangkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami mempunyai kerinduan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami akan baca bersama pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan mohon doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saat pagi hari ini sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini adalah terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah pembacaan kita pada hari ini. Dan saya ingin menarik satu tema yang boleh kita pegang sebagai tema yang menjadi pemikiran kita dan pegangan kita pada hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ini adalah memilih, ya, ataupun pilihan itu adalah menentukan masa depan seseorang dalam hidupnya. Pilihan menentukan masa depan seseorang dalam hidupnya. Artinya pilihan itu antara hidup ataupun mati. Ini dua pilihan yang diperhadapkan kepada manusia, ya. Jadi sebab itu saya percaya dalam pembacaan ini mengisahkan tentang hidup adalah rangkaian sukacita dan duka cita yang silih berganti terjadi dalam kehidupan manusia. Baik sukacita maupun duka cita ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus melihat bahwa dalam perkara pekabaran Injil yang dilakukannya, dia mengalami berbagai perkara berat yang dia hadapi dalam pelayanannya untuk mengkabarkan Injil. Di antaranya adalah dia mengalami sakit penyakit, dan yang kedua itu permusuhan, bahkan penganiayaan dari pihak lawan, tetapi ia mengakui
bahwa ia menjadi kuat menghadapi segala perkara itu karena Tuhan yang memungkinkannya. Nah, ini pengakuan yang dia akui di dalam berhadapan dengan situasi yang seperti ini, bahwa dia katakan bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan yang daripada Allah sendiri. Dalam arti kata yang lain itu, dia menjadi kuat, ya. Ia menjadi kuat menghadapi segala perkara. Dalam pekabaran Injil itu, semuanya itu adalah oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat pagi hari ini, ketika kita menghadapi perkara ataupun ketika kita menghadapi perkara hidup ini, ataupun berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini, firman Tuhan di sini mengatakan, jadilah kuat dalam pengakuan bahwa kekuatan untuk menanggung segala perkara datangnya hanya daripada Tuhan. Nah, hari-hari ini kita tahu bahwa kita diperhadapkan ataupun kita menghadapi situasi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, ya, dalam kehidupan kita. Dan kita disegarkan oleh firman Tuhan pada saat ini ataupun pada hari ini melalui pembacaan ini, bahwa kekuatan yang ada pada kita yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kekuatan yang ada pada kita ini adalah kekuatan yang daripada Allah sendiri. Yaitu bukan daripada diri kita sendiri. Nah, sebab itu ketika kita menghadapi perkara hidup ini, kita harus menjadi kuat. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini, kita harus menjadi kuat dan menyadari bahwa kekuatan kita itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, sebab itu kita lihat bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan, ya, dikatakan, dan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia-Nya. Dia tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi Dia memberikan kehendak bebas, dan Tuhan memperlengkapi manusia itu, kita, dengan hikmat dan akal budi, supaya manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan lebih dari itu, Tuhan juga sudah menyiapkan firman-Nya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyerahkan firman-Nya kepada kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai menuntun kita kepada jalan yang benar. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ini hanya tinggal apakah manusia mau mengikuti firman Tuhan ataupun tidak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saat-saat ini kesungguhan kita dalam mengikut Kristus
sedang diuji. Dan saya percaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sedang diuji oleh Tuhan. Iman kita sedang diuji, kemurniannya, kesungguhan iman kita. Banyak orang terseret oleh arus dunia ini dan memilih kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja. Ini kita boleh lihat. Sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun ujian kita diuji, tetapi saya percaya bahwa dalam ujian ini kita akan melihat bahwa kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan yang kekal, yang memberikan kekuatan untuk kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Nah, saudara-saudara, untuk menuju kepada kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kita, itu memang tidak mudah, saudara-saudara. Kita harus melalui banyak perkara-perkara yang boleh menguji ketahanan iman kita. Ya, itu tidak mudah, tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Ada penyangkalan diri. Itu sebabnya sedikit orang mau menempuh jalan itu. Karena di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13 hingga 14 mengatakan, Kristus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara-saudara, kehidupan kita seperti yang dikatakan pada awalnya tadi adalah rangkaian perjalanan, ya. Kehidupan kita ini rangkaian yang kita alami, ya. Ada dukanya, ada sukacitanya, ada dukanya, duka citanya yang kita hadapi dalam hidup kita ini, ya. Dan baik sukacita maupun duka cita, ada tanggung jawab yang kita harus hadapi dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kekristenan kita ini merupakan satu perjalanan yang menuju kepada kesempurnaan yang pada akhirnya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena kekuatan yang kita alami ini adalah daripada Allah sendiri. Filipi pasal 4 ayat 13 yang kita sudah baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan yang ada pada kita adalah kekuatan yang daripada Allah sendiri. Kekuatan yang ada pada dalam diri kita ini adalah kekuatan yang Tuhan telah letakkan, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan, dalaman, kuasa yang ada dalam diri kita melalui Roh Kudus yang mendiami hati kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan telah berjanji kepada kita. Janji Tuhan itu saya ingin ulangkan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 tadi. Mengatakan sebab Tuhan, Dia sendirilah yang akan berjalan di depan kita. Sekalipun kita berhadapan dengan situasi yang mungkin kita tidak boleh tahan untuk menghadapinya, tapi Tuhan mengatakan di sini, Dia sendiri akan menyertai kita. Dia sendiri yang akan berjalan di hadapan kita. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dalam arti kata yang lain, Tuhan adalah kekuatan kita. Kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, kita bayangkan pada hari-hari ini kita berjalan ataupun kita telah menghadapi
uh, keadaan yang berlaku yang melanda seluruh dunia ini, yaitu melalui COVID-19 ini. Ya, jadi ini merupakan sesuatu cabaran yang kita hadapi di akhir zaman ini, yang kita tidak boleh jangka. Sesuatu yang boleh terjadi seperti ini, dan dia boleh mengubah seluruh keadaan manusia dalam dunia ini. Sebab itu kita melihat Tuhan berjanji kepada kita, berpegang kepada janji Tuhan ini. Dia akan berjalan di depan kita, dan dia sendiri akan menyertai kita. Ini janji Tuhan. Jangan takut dan jangan patah hati, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan adalah karena penyertaannya. Adalah karena campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan hikmat dan akal budi untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan, untuk hidup mengikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita ini. Dan kita bersyukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik, dan kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan hikmat dan diperlengkapi dengan akal budi yang dalam diri kita, dan dia telah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai menuntun kita, memimpin kita kepada kebenarannya, bahkan untuk menjadi pedoman perjalanan kita menuju kepada kehidupan yang Tuhan telah janjikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu untuk menuju kepada kehidupan kekal itu memang saudara-saudara tidak mudah. Dia harus diuji melalui ujian, iman kita diuji dengan berbagai cara. Sebab pada mulanya tadi kita melihat bahwa Rasul Paulus mengakui bahwa dalam pekabaran Injil, dalam masa dia memberitakan Injil, ada banyak halangan yang dia hadapi. Halangan penyakit, dan halangan permusuhan, aniaya yang dihadapi. Tapi dia mengakui bahwa ada kekuatan dalaman di dalam dirinya yang membuat ataupun menjadikan dirinya sebagai orang yang positif di dalam pelayanan Tuhan, karena dia katakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya untuk berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, pilihan yang dikatakan tema kita yang saya beri ataupun yang kita boleh belajar pada hari ini, pilihan menentukan masa depan seseorang, ataupun pilihan menentukan masa depan seseorang dalam hidupnya. Ya, jadi memilih untuk mengikuti Yesus. Jadi dalam arti kata yang lain, pilihanku adalah mengikuti Yesus sepanjang waktu. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pilihlah mulai dari sekarang. Tentukanlah mulai daripada sekarang. Ya, bukan pada waktu akhir-akhirnya, waktu kita sudah tidak ada di dunia ini, ya, kita sudah tidak boleh memilih. Sampai itu, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, pada waktu itulah Tuhan memberikan kita hikmat untuk memilih mengikut Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Pilihlah mulai dari sekarang, hidup benar menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini
bahwa pilihan kita menentukan masa depan kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi sebab itu, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan, bahkan sudah memberikan kekuatan untuk kita menanggung segala perkara yang terjadi hari ini, besok, dan selamanya. Janji Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita telah diberkati melalui firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah kami yang memberikan jaminan kepada kami, di mana Engkau tidak akan membiarkan kami, di mana Engkau telah berjanji untuk berjalan di depan kami, di mana Tuhan Engkau berjanji untuk memimpin seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam kami berhadapan dengan situasi kehidupan yang ada sekarang ini, kami percaya Tuhan, janji-Mu itu tetap akan menjadi pegangan kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi dapat kami tanggung oleh karena kekuatan itu datang daripada Tuhan sendiri. Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Tuhanlah yang telah memberikan kesanggupan kepada kami untuk berhadapan dengan kehidupan ini Tuhan. Kami percaya sampai pada saat ini, bahkan untuk selama-lamanya, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mohon semua doa ini. Haleluya. Amin. Amin.